Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Karena sehat itu nikmat yang paling mahal. Jumpa lagi di channel Santap Ilmu. Santap ilmunya, ambil hikmahnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kromosom, DNA, gen, persilangan monohibrid dan dihibrid. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Apa yang dimaksud dengan gen? Mengapa saudara kandung bisa memiliki sifat yang berbeda? Dan bagaimana hasil dari persilangan monohibrid dan dihibrid? Nah, nanti kalian akan bisa mendiskusikannya setelah materi ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami konsep dasar materi genetik, yaitu yang mencakup kromosom, DNA, dan gen. Yang kedua, yaitu menjelaskan perbedaan DNA dan RNA. Yang ketiga, mengidentifikasi keturunan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid. Yang keempat, memahami mekanisme pewarisan sifat dari orang tua ke anak. Berikut kelainannya. Nah, sebelum memasuki gen, DNA, dan kromosom, kita bahas dulu nih tentang sintesis protein. Tahapannya ada dua, yaitu tahapan transkripsi dan translasi. Tahap transkripsi adalah tahap pertama yang terjadi di dalam inti sel. Nah, ini melibatkan pembukaan heliks ganda DNA yang salah satu untai DNA-nya digunakan sebagai cetakan untuk membentuk messenger RNA. Enzim RNA polimerase berperan dalam menggabungkan nukleotida untuk membentuk messenger RNA. Tahap kedua yaitu tahap translasi. Dari kata translation artinya menerjemahkan. Translasi terjadi di ribosom, tepatnya di sitoplasma, di mana messenger RNA yang telah terbentuk diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Transfer RNA membawa asam amino yang sesuai ke ribosom, sesuai dengan kodon atau triplet basa yang ada pada messenger RNA. Hasilnya adalah rantai polipeptida yang akan menggulung menjadi protein fungsional. Kalian bisa bayangkan resleting, nah itulah resleting yang digerakkan menutup atau membuka, nah itulah proses sintesis protein. Nah, kita juga perlu mempelajari tahapan pembelahan sel ya, yang terdiri dari dua, yaitu mitosis dan meiosis. Apa sih mitosis? Apa sih meiosis? Kita bahas di sini. Mitosis yaitu proses pembelahan sel somatik menghasilkan dua sel anakan yang sangat identik atau 2N, dan juga disebut dengan diploid. Perhatikan gambar, itu tahapan mitosis. Tahapan mitosis dan meiosis itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu PMAT. Kalian perlu mengingatnya PMAT. Yang pertama P dari profase, yang kedua M dari metafase, yang ketiga A dari anafase, yang terakhir T dari telofase. Profase itu bisa dilihat dari gambarnya ya. Kromosom yang berbentuk seperti huruf X mulai memadat, dan membran inti yang ada di luar yang berupa garis-garis terputus itu akhirnya larut fragmen-fragmennya. Yang kedua tahap metafase, yaitu kromosom berjajar di tengah sel. Lihat kromosom X-nya itu berjajar. Yang ketiga tahap anafase, itu kromatid atau kromatid saudara ditarik ke kutub yang berlawanan. Ada yang tertarik ke atas dan ada yang tertarik ke bawah kalau sesuai gambar. Dan tahap terakhir telofase, ini terbentuk dua sel anakan. Membran inti yang tadinya larut kembali terbentuk sel, nantinya akhirnya terpisah menjadi dua sel anakan. Berikutnya, nah ini gambar lebih jelasnya ya. Meiosis 1
meiosis 2. Kalau tadi mitosis, sekarang kita bahas meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel gamet yang menghasilkan 4 sel anakan dengan setengah jumlah kromosom. Nah, ini sangat penting untuk variasi genetik melalui rekombinasi genetik. Meiosis dengan mitosis apa bedanya? Sebenarnya tahapannya sama, ada PMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi untuk meiosis ada 2 kali tahapan. Jadi ada meiosis 1, ada meiosis 2. Jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, terus telofase 1, dan PMAT 2. Nah, ini akhirnya menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Kalau mitosis diploid, kalau meiosis haploid atau N. Ini perbedaannya ya, replika DNA-nya sama, hanya hasilnya yang berbeda. Mitosis 2 sel anakan, meiosis 4 sel anakan. Karena yang 2 sel anak di mitosis membelah kembali menjadi 4 sel anakan. Nah, kita masuk ke materi kromosom, DNA, dan gen. Pewarisan sifat dan materi genetik. Pewarisan sifat merupakan penurunan sifat yang diturunkan dari induk ke anaknya. Pewarisan sifat melibatkan materi genetik yang meliputi gen, DNA, RNA, dan kromosom. Apa itu gen? Nah, ini pengertian gen. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat pada makhluk hidup. Misalnya, seorang ibu memiliki rambut keriting diturunkan oleh anaknya sehingga anaknya ikut memiliki rambut keriting. Sedangkan kromosom adalah struktur panjang yang terbentuk dari DNA yang terpilin rapat dan protein histon. Jadi kromosom terdiri dari DNA dan protein histon. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Yang bagian kiri bawah itu gambar nukleus atau inti sel. Ya, bagian bawah itu nukleus atau inti sel yang jika diperbesar itu kelihatan sangat banyak yang berbentuk seperti huruf X, itu adalah kromosom. Kromosom diperbesar kembali itu terlihat ada struktur double helix ya, itu DNA. Nah, apa sih perbedaan antara DNA dan RNA? Ini beberapa perbedaannya ya. Pertama, letaknya. Letak DNA itu di inti sel, sedangkan RNA ada yang di inti sel, di sitoplasma, ada juga yang di ribosom. Bentuknya ini sangat bisa sangat bisa kita membedakannya, yaitu kalau misalnya DNA, kalau DNA itu double helix, ini seperti tangga ya, tangga berpilin. Sedangkan RNA itu single helix. Sedangkan gula pentosanya yaitu deoksiribosa, sesuai huruf depannya ya, D dari DNA itu deoksiribosa. Kalau R, RNA itu ribosa R. Basa nitrogennya itu terdiri dari purin dan pirimidin. Kalau DNA, purinnya adenin dan guanin. Kalau RNA sama RNA juga adenin dan guanin. Ini perbedaannya di pirimidin ya. Pirimidin DNA itu ada timin dan sitosin, kalau RNA urasil dan sitosin. Nah, setiap purin ini berpasangan dengan pirimidin, di mana adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin, itu kalau di DNA. Kalau di RNA, adenin berpasangan dengan urasil karena tidak ada timin. Sedangkan guanin sama ya, berpasangan dengan sitosin. Fungsinya untuk apa sih DNA di manusia? Fungsinya itu pewarisan sifat, seperti yang dibahas di awal, dan juga sintesis protein. RNA untuk sintesis protein, seperti yang disebutkan di awal tadi, ada transkripsi dan translasi. Nah, ini kurang lebih gambar dari basa nitrogen DNA. C itu sitosin, G itu guanin, jadi berpasangan. Ini adenin, ini dengan timin, ikatan hidrogen yang di tengah-tengahnya. Ini fungsi DNA ini menyimpan informasi genetik ya, terus mewariskan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya, kemudian mengontrol aktivitas sel melalui sintesis protein. Kalian hafalnya ATGC, jadi A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Atau kalau di RNA AUGC, adenin berpasangan dengan urasil, timin berpasangan dengan sitosin.
Nah, tadi peran DNA, sekarang peran RNA ada 3 ya. Ada 3 RNA. Ada mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA ini messenger DNA yang fungsinya membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua, transfer RNA membawa asam amino ke ribosom. Yang ketiga, ribosomal RNA, yaitu komponen utama dari ribosom. Nah, ini kromosom bentuknya seperti huruf X ya, yang dari kromatid kembar, terdiri dari 2 kromatid yang kembar, dan bagian tengahnya itu disebut sentromer. Kalau diperbesar lagi, kromatid ini terdiri dari benang-benang ya, yang disebut kromatin, benang-benang tipis. Kromosom ini terdiri dari asam nukleat dan protein. Dan sentromer ini sebagai pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindel. Nah, ini ada 4 jenis kromosom ya. Yang pertama metasentrik, itu sentromernya tepat berada di tengah. Sedangkan submetasentrik itu agak ke atas ya. Yang ketiga itu salah satunya agak ke ujung lagi sentromernya. Terus yang terakhir sentromernya tepat di ujung, yaitu di telosentrik. Berbicara dengan kromosom, berapa sih jumlah kromosom manusia? Nah, ini yang perlu dihafal ya, jumlah kromosom manusia ada 23 pasang. Berarti berapa? Betul, ada 46 buah kromosom. Kromosom ini berbeda ya di tiap makhluk hidup. Jadi ada misalnya lalat, monyet, makhluk hidup lainnya itu berbeda jumlah kromosomnya tiap makhluk hidup. Nah, untuk manusia ada 23 pasang yang kita bagi 2 nantinya, yang 22 pasang kromosom atau 44 buah itu kromosom tubuh atau autosom, dan 1 pasangnya ini yang menentukan laki-laki atau perempuan, yaitu gonosom atau kromosom kelamin. Nah, sebenarnya yang menentukan jenis kelamin seorang anak itu siapa sih? Kita bahas di sini. Apakah dari ibu atau dari bapak? Kita lihat ini parental atau induk ya. Ada 22 autosom dan kromosom kelamin ini XY. Ini untuk berarti laki-laki atau bapak. Nah, yang kanan ini ada 22 autosom dan XX, berarti ini perempuan atau ibu. Nah, gametnya kita seperti pemfaktoran di matematika ya. Ada 22 autosom dan kromosom X, dan juga 22 autosom dan kromosom Y. Nah, kalau dari ibu itu 22 autosom dan kromosom X. Ini bisa ditulis 2 kali ya, tapi karena gametnya sama cukup ditulis 1 kali saja. Nah, kalau misalnya dari ayah ini menyumbangkan kromosom X dan ibu juga hanya memiliki kromosom X, otomatis nanti anaknya laki-laki, perempuan. Kalau dari bapaknya itu menyumbangkan kromosom Y, maka anaknya akan berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau bapak kan XY, ibu XX. Nah, kalau dari bapak nyumbang Y, maka berpasangan dengan X dari ibu, maka jadi XY, anak laki-laki. Kalau dari bapaknya X, ibu X, jadi XX, itu berarti nanti jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini ada 46 ya kromosom atau 23 pasang. Nah, ini istilah-istilah yang harus dipahami di pewarisan sifat. Ada alel, yaitu bentuk alternatif dari suatu gen atau pasangan gen. Terus gamet, yaitu jenis sel kelamin jantan atau betina, sperma atau ovum ya. Gamet dari induk. Terus parental, dari kata parents ya, induk yang disilangkan. Filial itu keturunan atau anak. Jadi kalau F1 itu anak, filial 1 anak keturunan pertama ya. Filial 2 berarti keturunan kedua, berarti cucu. F3 berarti cicit ya, dan seterusnya. Genotip itu susunan gen suatu individu. Contohnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil. Fenotip itu sifat yang nampak dari suatu individu. Misalnya tadi A besar mewakili sifat warna merah. Atau kulit keriput ya, kulit biji yang keriput.
terus tinggi pohon atau tinggi badan, terus juga rasa buah yang manis, itu kan sifat yang muncul. Selanjutnya dominan. Dominan itu sifat yang muncul pada keturunan. Jadi ini sifat yang menang atau sifat yang menutupi sifat yang kalah. Jadi kalau misalnya ada genotip A besar A kecil, jika A besarnya dominan berarti itu sifat yang menang. Selanjutnya resesif, ini kebalikan dari dominan, yaitu sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Jadi sifat ini kalah, sehingga disebut resesif. Nah, sifat ini muncul jika kedua alelnya itu resesif. Misal ini dilihat di genotip ada A kecil, maka itu sifatnya resesif. Nah, itu sifat yang muncul. Selanjutnya intermediate. Ini tengah-tengah ya, jika sifat gabungan dari kedua induknya. Dilihat di genotip ada A besar, ada A kecil. Nah, itu nanti tidak mengikut ke A besar atau A kecil, tapi merupakan gabungan. Misal, A besar itu warna merah, A kecil warna putih. Jadi A besar A kecil itu gabungannya, yaitu warna pink. Lanjut itu homozigot. Homozigot yaitu individu yang memiliki dua alel sama untuk suatu sifat. Homozigot dominan atau homozigot resesif. Contoh homozigot dominan yaitu lihat di genotip ya, ada A besar, ada ya A besar itu homozigot dominan karena hurufnya besar. Kalau homozigot resesif itu lihat di huruf A kecil. Heterozigot, individu yang memiliki dua alel yang berbeda untuk suatu sifat. Contohnya itu A besar, A kecil. Lihat di genotip ya. Nah, jika kalian sudah memahami materi tadi yang tentang istilah-istilah pewarisan sifat, kita bisa langsung mempelajari persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan antar dua individu yang berbeda dengan satu sifat beda. Jadi hanya satu sifat beda yang disilangkan. Contohnya bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Nah, nanti hasilnya apa? Nah, itu berarti yang disilangkan itu satu sifat bedanya apa? Betul, itu berarti warna. Jika buah rambutan ingin disilangkan antara warna rasa masam dengan rasa manis, berarti yang disilangkan itu sifat bedanya rasa buah. Nah, persilangan monohibrid ini sesuai dengan hukum Mendel 1 ya, atau segregasi atau pemisahan, yaitu saat pembentukan gamet terjadi pemisahan alel-alel secara bebas. Jadi terjadi variasi gen di sini. Untuk mengetahui keturunan dari persilangan monohibrid, kita bisa menggunakan diagram Punnett, yaitu diagram yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan genotip dan fenotip keturunan dari suatu persilangan. Nah, ini yang tanda panah dan tanda plus ini itu jenis kelamin ya. Untuk tanda panah ini laki-laki dan tanda plus itu perempuan. Nanti kita meletakkan genotipnya di huruf A, B, C, dan D. A dan B untuk misalnya tumbuhan yang satu, C dan D itu tumbuhan kedua. Nanti hasil persilangannya tinggal digabungkan, A dan C itu jadi AC, B dengan C menjadi BC ya. Lihat atas dan lihat kiri ya. A dengan D jadi AD, B dengan D jadi BD. Nah, pada persilangan monohibrid ada persilangan monohibrid dominan dan juga ada persilangan monohibrid intermediate. Yang pertama itu persilangan monohibrid dominan, yaitu persilangan antara dua individu yang berbeda pada satu sifat beda menghasilkan keturunan yang sama seperti salah satu induknya. Jadi hanya mirip salah satu induknya saja, bukan gabungan dari kedua induknya. Contoh soal ya. Tentukan F1 dan F2 dari persilangan tanaman bunga merah dominan dan tanaman bunga putih resesif. Kita gunakan genotipnya itu M besar untuk bunga merah dan M kecil untuk bunga putih. Jadi fenotipnya itu bunga merah dan bunga putih. Kita bisa meletakkan gametnya ini berarti dari bunga merah ini ada M besar dan bunga putih ada M kecil.
Nah, keturunan pertamanya atau F1-nya itu M besar, M kecil. Berarti keturunan pertamanya itu 100% bunga merah ya. Kalau misalnya persilangan ini agak rumit, kita bisa menggunakan tabel Punnett di sebelah kiri bawah. Itu induknya M besar diletakkan di atas, M kecil diletakkan di kiri. Nanti keturunannya lihat atas dan kiri. M besar atas, M kecil kiri, berarti M besar M kecil. M besar M kecil, M besar M kecil. Nah, semua keturunan ini warnanya merah karena M besar ini bersifat dominan. Nah, bagaimana dengan keturunan keduanya? Kita bahas di sini. Ini keturunan keduanya atau F2. F2 ini merupakan persilangan dari F1 dan sesamanya. Berhubung tadi F1 semuanya warna merah dengan genotip M besar M kecil, maka kita langsung letakkan saja di tabel Punnett ya. M besar M kecil di bagian atas, M besar M kecil juga di bagian kiri. Nah, itu nanti M besar dengan M besar membentuk M besar M besar. M besar dengan M kecil, M besar M kecil. Penulisannya kita gunakan huruf kapital ya. Kalau misalnya ada M kecil M besar, penulisannya M besar M kecil. Terus M besar M kecil dan M kecil M kecil. Jadi perbandingan fenotipnya 3 merah, putih, 1. Sedangkan perbandingan genotipnya kita lihat hurufnya ya. Ada M besar itu ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecilnya ada 1. Jadi kalau perbandingan fenotipnya 3:1, perbandingan genotipnya 1:2:1. Nah, bagaimana dengan persilangan monohibrid intermediate? Nah, persilangan monohibrid intermediate adalah persilangan antara dua individu yang berbeda pada satu sifat beda menghasilkan keturunan yang sama seperti induknya. Jadi kedua induknya menyumbangkan warna ya, kalau misalnya sifat bedanya warna. Jadi campuran. Kalau tadi dominan itu hanya salah satu sifat induknya, terutama yang dominan. Kalau ini campuran. Contoh, persilangan tanaman bunga merah intermediate dengan tanaman bunga putih, tentukan keturunannya. Nah, kita bunga merah sama seperti tadi ya, fenotipnya bunga merah dan bunga putih, genotipnya M besar dan M kecil. Gametnya M besar untuk bunga merah, M kecil untuk bunga putih. Nah, hasil keturunan F1-nya yaitu bunga yang warnanya bukan merah. Kalau ini M besar M kecilnya itu warna gabungan, merah dan putih berarti pink. Jadi keturunan pertamanya ini 100% berwarna pink atau merah muda. Tabelnya sama ya, sama seperti monohibrid dominan. M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, bagaimana dengan keturunan keduanya atau F2-nya? Ini kita letakkan lagi M besar, M kecil ya. Di tabel M besar, M kecil sebagai induknya. Nah, anaknya ini M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Kita lihat perbandingan fenotipnya itu ada merah 1, pinknya ada 2, putihnya ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya sifat yang munculnya itu 1:2:1. Sedangkan perbandingan genotipnya itu M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecilnya ada 1. Jadi perbandingan fenotip dan genotip untuk intermediate ini sama ya, 1:2:1. Kalau dominan tadi kalau dominan itu berbeda ya. Kalau dominan itu 3:1 dan 1:2:1. Kalau ini sama-sama 1:2:1. Gimana? Apakah sudah paham persilangan monohibrid? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Kalau belum paham, kalian bisa ulangi materi monohibrid tadi. Nah, pengertian persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu yang berbeda pada dua sifat beda. Jadi kalau yang tadi hanya warna ya, merah dan putih. Kalau ini ada dua sifat beda, misalnya tanaman bunga warna merah batang tinggi dan juga tumbuhan bunga warna putih batang pendek. Berarti sifat bedanya apa? Betul, berarti warna dan tinggi tanaman. Jadi dua sifat beda.
Dua sifat beda ini sesuai dengan hukum dua Mendel ya, yaitu asortasi bebas atau penggabungan. Kalau tadi pemisahan, sekarang penggabungan, jadi kebalikannya. Pengertian bunyi hukumnya itu saat pembentukan gamet, alel-alel akan bergabung secara bebas sehingga terbentuk variasi gen. Contoh, langsung ke contoh ya. Tentukan filial 1 dan filial 2 hasil persilangan antara tanaman berbiji bulat dan berwarna kuning yang genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar, ini sifatnya dominan ya, dengan tanaman berbiji keriput dan berwarna hijau, B kecil, K kecil, K kecil yang sifatnya resesif. Lihat di gambar itu yang bulat kuning B besar, B besar, K besar, K besar, berarti gametnya B besar, K besar. Kalau yang kisut hijau berarti gametnya B kecil, K kecil. Nanti keturunannya itu digabung, penggabungannya ya, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil atau bulat kuning. Jadi mengikuti sifat yang dominan. Selanjutnya kita tentukan F2. Filial 2 ini parentalnya dari F1 dan disilangkan dengan F1. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. Ini kita menentukan gametnya ini cukup mudah ya. Jadi ini B besar dengan K besar, jadi B besar, K besar, B besar, K kecil, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Kita letakkan gamet induknya itu di atas dan di sebelah kiri. Nanti kita gabungkan saja B besar, K besar dengan B besar, K besar, berarti B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, sampai yang bawah ini B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Filial dualnya ini nanti kita bisa menentukan dari huruf pertama. Misalnya B besar, B besar, K besar, K besar. Huruf pertama dari kedua huruf B ini berarti B besar. K besar, K besar berarti huruf pertamanya K besar. Berarti kita mengikuti sifat dominan yaitu bulat kuning. Gimana kalau misalnya yang keturunan ke-8 kita lihat ada B kecil, K besar, K kecil ya. Huruf pertamanya berarti B kecil. Untuk B, untuk K-nya berarti K besar, berarti keriput kuning. Nah, ini kita jumlahkan ada 9 bulat kuning, ada 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Jadi yang resesif ada 1 ya, yang dominan ada 9. Jadi perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1 untuk persilangan di hibrid. Ini keturunan keduanya atau filial duanya ini ada 16 ya. Jadi gimana kalau misalnya keturunannya ada 32? Tinggal kita kalikan. Berarti bulat kuningnya ada 18, bulat hijaunya ada 6, keriput kuning ada 6, keriput hijaunya ada 2. Seperti itu. Ini latihannya. Coba kalian kerjakan. Tentukan F1 dan F2 hasil persilangan antara tanaman bunga ungu batang tinggi, U besar, T besar, T besar, dengan bunga putih batang pendek, U kecil, T kecil, T kecil. Nah, ini sudah diisi ya. Ada gametnya itu U besar, T besar, dan U kecil, T kecil. Nah, nanti filial satunya ungu tinggi, U besar, U kecil, T besar, T kecil. Coba kalian isi tabelnya ya. Nanti jika kalian berhasil, ini keturunannya sama perbandingannya, 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Jadi ungu tinggi ada 9, ungu pendek ada 3, putih tinggi ada 3, putih pendek ada 1. Ini sangat mudah ya, karena tinggal digabungkan dengan menggunakan tabel Punnett. Ini sangat memudahkan kita menentukan keturunan dari persilangan. Baik, kita tadi sudah mempelajari pewarisan sifat tentang gen, kromosom, DNA, persilangan di monohibrid dan dihibrid. Nah, kita ke pewarisan sifat dan kelainan yang diturunkannya dari orang tua ke anaknya. Apa aja sih yang diturunkan dari orang tua ke anaknya? Salah satu contohnya yaitu warna kulit ya. Warna kulit itu ada A besar, B besar, C besar itu sifat dominan. Dominan itu warna gelap, sangat gelap ya. Kalau sangat gelap itu berarti memiliki banyak pigmen melanin. Pigmen melanin ini pigmen yang memberi warna pada kulit.
Yang kedua yaitu A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil. Itu merupakan gabungan intermediate. Jadi warnanya itu sawo matang. Terakhir itu A kecil B kecil B kecil, C kecil C kecil. Itu sifat resesif. Biasanya warnanya itu sangat terang. Biasanya kalau kelainan di warna kulit itu albino ya. Jadi kalau albino itu tidak memiliki pigmen melanin, tidak memiliki pigmen warna kulit. Jadi biasanya warna kulitnya putih sampai rambut, alis semuanya putih semua. Dan juga yang penderita albino itu takut cahaya atau bersifat fotofobia. Jadi tidak boleh kena matahari langsung. Biasanya kalau kena matahari langsung itu kulitnya terasa perih. Jadi kita bersyukur kalau misalnya kita masih bisa upacara pagi, olahraga, jalan-jalan. Kalau yang penderita albino itu harus ada pelindungnya kalau mau keluar rumah. Yang kedua, pewarisan sifat dari orang tua itu perlekatan cuping telinga. Ini yang gambar kiri ini yang terpisah ya. Yang kanan itu yang melekat. Yang terpisah ini G besar dan G besar G kecil karena bersifat dominan. Sedangkan G kecil ini yang melekat itu bersifat resesif. Umumnya kita itu terpisah ya, G besar atau G besar G kecil. Yang ketiga itu bentuk rambut. Ada keriting curly ya. Ada lurus straight dan juga tengahnya itu berarti bergelombang atau ikal. Ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya gimana kalau ibu lurus, bapak lurus, kemungkinan anaknya lurus semua. Kalau bapak lurus, ibu keriting, bisa jadi kemungkinan ada lurus, keriting, dan juga yang bergelombang. Ada juga yang keritingnya bisa. Selanjutnya pertumbuhan rambut di dahi. Kita bisa lihat yang gambar kiri itu bentuknya seperti huruf V, jadi rambutnya agak menjorok ke dahi ya. Kalau yang kanan itu yang normal melengkung seperti kita. Nah ini namanya, kalau yang kiri itu widow's peak. Widow's peak ini bersifat dominan ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang memiliki rambut seperti ini, huruf V, berarti kemungkinan salah satu orang tuanya ada yang bentuk rambutnya seperti ini. Kalau misalnya anaknya, orang tuanya tidak bentuk widow's peak, tidak huruf V, berarti tidak ada kemungkinan anaknya memiliki gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya memiliki widow's peak, jadi otomatis anaknya juga widow's peak karena bersifat dominan. W besar W kecil itu dominan. Sedangkan kita umumnya yang resesif ya, yang melengkung. Nah untuk kelainan ini ada buta warna dan hemofilia, ada juga sindrom Down ya, Down syndrome. Nah ini buta warna, kalau coba perhatikan, kalau kalian bisa melihat angka atau huruf di tengah-tengah ini berarti mata kalian normal ya, tidak buta warna. Angka berapa di lingkaran yang pertama? Angka 9. Yang kedua itu angka 1. Yang ketiga itu huruf B. Yang keempat angka 26. Kalau kalian berhasil melihat angka dan huruf ini berarti mata kalian normal. Nah untuk persilangan antara misalnya ada perempuan buta warna atau laki-laki buta warna carrier, ini kita bisa lihat di gametnya ya. Ada XCB, X berarti perempuan carrier. Carrier itu pembawa. Jadi sebenarnya dia normal tapi membawa gen buta warna. Itu salah satu kromosom X-nya terpaut dengan color blind atau buta warna. Gimana kalau XCB ini apa? Berarti kedua kromosom X-nya ini terpaut buta warna. Berarti ini mengindikasikan bahwa perempuan tersebut buta warna. Selanjutnya XCBY itu bukan laki-laki carrier ya, karena tidak ada laki-laki carrier buta warna, karena kelainan buta warna ini hanya terpaut di kromosom X. Jadi cukup XCBY itu sudah laki-laki itu sudah menderita buta warna, karena tidak ada XCB-YCB. Selanjutnya hemofilia. Itu kalau XHX berarti perempuan carrier hemofili.
XH itu berarti perempuan hemofili atau letal. XHY berarti laki-laki hemofili. Seperti buta warna tidak ada XHYH ya. Jadi tidak ada laki-laki yang carrier. Kalau sudah ada X sudah terpaut kromosom X-nya sudah terpaut H, berarti dia laki-laki hemofili. Nah, untuk perempuan yang hemofili ini biasanya bersifat letal. Maksudnya saat dilahirkan biasanya dalam keadaan meninggal, tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan laki-laki asalkan dia tidak terluka ya, tidak luka parah, kan hemofili itu susah membeku ya darahnya. Jadi kalau asalkan tidak terluka parah, bisa tumbuh sampai dewasa dan menikah. Selanjutnya penentuan golongan darah. Kalau ada beberapa sistem ya, ada Rhesus, ada sistem MN. Nah, yang paling umum ini sistem ABO. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Kalau golongan darah A berarti memiliki agglutinogen atau antigen A dan agglutinin atau antibodi B. Kalau golongan darah B berarti memiliki agglutinogen B sedangkan agglutininnya A, jadi kebalikannya ya. Kalau golongan darah AB berarti punya dua agglutinogen, yaitu A dan B, tapi tidak memiliki agglutinin. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki agglutinogen, tapi memiliki agglutinin A dan B. Coba perhatikan fenotip, genotip, dan sel gamet dari semua golongan darah ya. Kalau ada golongan darah A dan B ini ada homozigot dan heterozigot. Perhatikan fenotip golongan darah A itu genotip IAIA, itu berarti golongan darah A homozigot karena sesama IAIA. Kalau IAI 0 itu berarti golongan darah A heterozigot. Gametnya itu IA dan I0, bukan IO ya, I0. Golongan darah B itu genotipnya IBIB untuk B homozigot. Kalau heterozigotnya IBI0. Gametnya IBI0. IB dan I0. Kalau golongan darah AB berarti genotipnya IA. Gametnya IA dan IB. Kalau golongan darah O berarti genotipnya I0 dan gametnya I0. Nah, yang paling menarik ini saat persilangannya. Kita coba soal ya. Yang pertama, jika pemilik golongan darah O dengan AB menikah, tentukan golongan darah anak-anaknya. Kita masukkan ke tabel Punnett ya, I0 di atas dan IAIB di samping. Keturunannya yang pertama yaitu IAI0, yang kedua IAI0, berarti otomatis golongan darahnya A heterogen. Keturunan ketiga dan keempat yaitu IBI0, otomatis golongan darahnya itu B heterogen. Kalau menikah dengan sesama, misalnya A heterogen dengan B heterogen, nanti gimana? Kalian bisa tentukan menggunakan tabel Punnett ini. Soal kedua, jika perempuan carrier hemofili, berarti dia normal ya, normal tapi membawa gen hemofili. Menikah dengan laki-laki penderita hemofili. Tentukan anak yang hidup dan meninggal saat lahir. Carrier hemofili berarti XHX. Laki-laki hemofili berarti XHY. Kita letakkan ayah berarti di atas ya, XHY berarti ibu di kiri, XHX. Anaknya itu berarti XHXH atau perempuan letal. XHY laki-laki hemofili, XHX perempuan carrier hemofili, dan XY laki-laki normal. Berarti berapa yang hidup, berapa yang meninggal? Betul, satu yang meninggal yaitu perempuan letal dan 3 lainnya hidup. Yang carrier apakah hidup? Hidup ya, karena yang letal hanya yang perempuan penderita hemofili. Jadi perbandingannya yang hidup dan yang meninggal itu 3:1. Nah, coba kerjakan latihan ini di rumah ya. Yang pertama, jika pemilik golongan darah A heterogen dan B heterogen menikah, tentukan golongan darah anak-anaknya. Kalian masukkan genotipnya di atas dan di sebelah kiri. Jawabannya, kalian jangan lihat jawaban dulu ya. Ini jawabannya itu agak transparan. Ada di sebelah kanan kotak Punnett.
Soal kedua, jika perempuan carrier hemofili menikah dengan laki-laki normal, bagaimana keturunannya? Kalian letakkan berarti carrier hemofili perempuan XH. Bukan, carrier hemofili berarti XHX. Laki-laki normal berarti XY. Nah, kalian kerjakan, nanti kita samakan jawabannya dengan jawaban yang transparan di sebelah tabel punet ya. Nah, sekian materi dari Ibu ya, langsung ke latihan soal. Apakah kalian sudah memahami materi atau belum? Kita cek ya. Soal pertama, hukum Mendel 1 tentang segregasi bebas menyatakan bahwa A. Alel diwariskan dengan cara yang bersamaan. B. Alel berpisah secara independen saat pembentukan gamet. C. Setiap sifat diwariskan tanpa perubahan. D. Gen diwariskan dalam kelompok tertentu. Apa jawabannya? Ya, B. Alel berpisah secara independen saat pembentukan gamet. Intinya terpisah ya kalau hukum Mendel 1 atau monohibrid. Soal nomor 2, sifat yang muncul atau nampak dari suatu individu disebut apa? Ayo, di istilah-istilah pewarisan sifat. Apakah filial, apakah genotip, fenotip, atau gamet? Tuh, jawabannya itu fenotip. Selanjutnya soal ketiga, bersilangan ya. Jika perempuan carrier buta warna XCBX, CB itu colorblind, menikah dengan laki-laki buta warna XCBY, maka persentase anak yang menderita buta warnanya adalah, coba kalian kerjakan. Kalian tinggal disilangkan ya, XCB dengan XCB, X dengan XCB, XCB dengan Y, X dengan Y. Jadi tanpa menggunakan tabel juga, tabel punet juga sebenarnya bisa. Ini jawabannya. Jadi ada, misalnya ada 4 anak, itu 1 anak kemungkinan buta warna. Ini sudah pasti perempuan ya, karena XCB ada XCB silang dengan XCB berarti perempuan yang menderita buta warna. Nah, kalian bisa kerjakan latihan yang lainnya, ini masih banyak ya. Siapa ilmuwan yang dikenal sebagai penemu hukum pewarisan sifat? Gregor Mendel. Hukum Mendel menjelaskan pewarisan sifat melalui alel. Nah, ini sudah ada kunci jawabannya. Silakan kalian kerjakan tanpa menggunakan kunci jawaban ya. Apa unit dasar pewarisan sifat pada makhluk hidup? Yaitu gen. Apa bentuk struktur DNA? Helix ganda atau double helix. Apa fungsi utama DNA dalam sel? Mengontrol aktivitas sel melalui sintesis protein. Apa hasil akhir dari proses mitosis? 2 atau 4? Ya, 2 ya. Kalau 4 itu berarti meiosis. Hukum segregasi menjelaskan bahwa segregasi setiap individu memiliki sepasang sel. Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu ya tentang gen, DNA, kromosom, persilangan monohibrid, persilangan dihibrid. Nah, Bapak genetika ini sebutan untuk Gregor Mendel ya, karena yang pertama kali melakukan persilangan ini beliau. Beliau ini menggunakan kacang Ercis capri atau Pisum sativum. Kenapa milih? Karena selain yang pertama itu banyak variasi genetiknya, terus mudah dipanen, jadi bisa ketahuan cepat apa itu keturunannya bagaimana, dan juga mudah melakukan penyerbukan tanpa bantuan ya, bisa melakukan penyerbukan sendiri. Nah, mudah-mudahan kalian tidak berpuas diri dari penjelasan dari Ibu ya. Tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah, karena setiap kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Jangan lupa jaga kesehatan dan belajar terus di channel Santap Ilmu. Ibu tutup dengan pantun ya. Jalan-jalan ke pabrik Indosemen, jangan lupa pulangnya mampir ke sumber air panas baru. Jika kalian ingin pintar dan juga keren, pantengin terus channel YouTube Santap Ilmu.
Kita tutup dengan hamdalah. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.